Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga IPL antara Manchester City versus Chelsea. City tampil gemilang di laga ini dan berhasil meraih poin penuh dari Chelsea yang jadi direct kompetitor untuk posisi 4 besar. Laga ini juga jadi panggung perdana bagi dua pemain anyar mereka, Abdulkadir Khusanov yang masih terlihat kagok dan Umar Marmoush yang terlihat langsung nyetel. Chelsea unggul lebih dulu di menit kedua memaksimalkan blunder yang dilakukan Khusanov. Namun setelah bobol, Man City tampil mendominasi dan berhasil balikan keadaan. Pada babak pertama, mereka main build up progresif dengan Foden dan Marmoush di ruang antar lini. Di babak kedua, anak asuh Pep Guardiola ini pastikan kemenangan dengan 2 gol dari skema permainan direct. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Manchester City yang bertindak sebagai tuan rumah di atas kertas turun dengan formasi 4-3-3. Di belakang, Khusanov langsung starter mengisi pos center back bersama Akanji. Pos fullback kanan diisi Matheus Nunes, penggantikan Kyle Walker yang dipinjamkan ke Milan. 3 gelandang diisi oleh Gundogan, Kovacic, dan Bernardo Silva. Di depan, Marmoush isi sisi kiri dan Foden di kanan, mengapit Erling Haaland sebagai ujung tombak di tengah. Sementara tim tamu Chelsea turun dengan formasi pakemnya 4-2-3-1. Trevor Chalobah yang baru ditarik dari peminjamannya bermain dari menit pertama bersama Levi Colwill. Di tengah, Caicedo Enzo sebagai double pivot, Palmer di pos nomor 10 diapit Madueke dan Sancho. Pos striker menjadi milik Michael Jackson. Di awal laga, Man City langsung dikejutkan oleh gol cepat Chelsea. Gol ini bermula dari clearance back di belakang. Khusanov duel dengan Jackson. Bola pertama lepas. Sebenarnya, bola kedua relatif bisa dikuasai oleh bek muda Uzbekistan ini dan ia melakukan back pass ke kiper. Namun, alih-alih menggunakan kaki, ia malah mengoper dengan kepalanya. Bola tidak mengenai dengan sempurna, sehingga bobot umpan terlalu lemah dan bola dicuri oleh Jackson. Tidak egois, striker Chelsea ini berikan assist ke Madueke. Dari awal memang Khusanov terlihat kagok. Setelah blunder ini pun, ia melakukan kesalahan saat build up dan berujung pelanggaran kepada Palmer yang diganjar kartu kuning dan sempat dilewati oleh Jackson. Ia pun ditarik di menit 54, digantikan oleh John Stones, meski permainannya lambat laun meningkat. Pasca laga, Pep menyampaikan jika Khusanov tidak bisa bahasa Inggris, dan problem bahasa ini bisa jadi hambatan komunikasi pada masa adaptasinya di Man City. Setelah kebobolan ini, Man City lebih ngegas dan bermain dominan. Di atas kertas mereka turun dengan formasi 4-3-3. Namun saat on possession, shape City berubah menjadi 2-3-4-1. Di belakang hanya menyisakan 2 center back. Di tengah ada 3 gelandang. Marmoush dan Foden yang di atas kertas jadi winger bermain lebih invert untuk beroperasi di area half space di ruang antar lini. Dengan Marmoush dan Foden yang invert, kelebaran diisi oleh 2 fullback, Guardiola dan Matheus Nunes yang overlap. Respon Chelsea ketika City melakukan build up adalah dengan block press medium yang nggak langsung melakukan press dengan intens. Fokusnya untuk membentuk block press yang compact di tengah dengan shape 4-2-3-1 atau 4-4-2. Block press Chelsea yang lebih pasif ini terkonfirmasi dari data PPDA yang cukup tinggi, menyentuh angka 22, sedangkan City di angka 15. Ini tentunya dikarenakan sang tuan rumah memang lebih intens ketika melakukan pressing. Marmoush dan Foden yang beroperasi di koridor half space dan ruang antar lini lawan dijadikan outlet progresi.
Impact dari adanya Marmos di laga ini adalah positioningnya yang sejajar dengan Haaland. Haaland berperan untuk mengikat center back lawan dan Marmos akan melakukan run in behind untuk mengekspos ruang di belakang backline Chelsea. Saat laga baru berjalan 1 menit, Marmos langsung dapatkan peluang melalui pergerakan run in behind-nya ini. Pada momen yang lain terlihat bagaimana set play serangan Man City dengan Foden yang jadi outlet progresi di ruang antar lini. Run in behind Marmos menarik bek lawan dan buka jalur umpan kepada Gvardiol. Lalu pemain baru ini jadi target crossing mendatar di kotak penalti. Dengan gaya main Marmos ini, Man City jadi punya variasi penyerang yang bisa mengekspos ruang ketika Haaland dijaga ketat oleh bek lawan. Selain itu, serangan Man City juga beberapa kali mengancam melalui pergerakan dua fullback-nya. Idenya sama, yaitu melakukan run in behind untuk ekspos ruang di belakang garis pertahanan Chelsea. Terlihat di sini, Gvardiol yang melakukan curve run untuk mengekspos ruang di belakang backline Chelsea. Sayang, finishingnya masih melebar. Gol pertama Man City pun lahir dari skema ini. Kali ini giliran Matheus Nunes yang melakukan curve run dan run in behind. Finishingnya gagal, namun ada Gvardiol yang menyambar bola rebound. Pada babak kedua, Man City bermain lebih direct dari belakang. Guna melancarkan skema ini, Pep menumpuk banyak pemain di belakang untuk melakukan invite press atau menarik banyak pemain Chelsea dan ciptakan lebih banyak ruang di lini tengah dan pertahanan lawan. 2 gol Man City di babak kedua lahir dari skema ini. Gol kedua, 3 gelandang Man City drop untuk invite press. Ederson lepaskan long ball ke Haaland. Dengan pemain Chelsea yang terpancing naik, di belakang Haaland bisa langsung one on one. Kiper Chelsea Robert Sanchez salah perhitungan. Ia keluar dari posnya sehingga Haaland bisa lebih mudah untuk jebol gawang Chelsea melalui lob yang cantik. Gol ketiga skemanya sama. 3 gelandang drop invite press. Kali ini long ball dilepaskan kepada Kevin De Bruyne. Terlihat 3 pemain, semuanya dalam situasi 1 versus 1. De Bruyne flick ke Haaland dan Chalobah terpancing untuk melakukan press. Ini membuat ia melepaskan penjagaannya terhadap Foden. Haaland yang punya body strength berhasil memantulkan bola ke Foden yang bebas. Winger asli produk Akademi Man City ini langsung berhadapan 1 versus 1 dengan kiper dan berhasil memantapkan keunggulan timnya. Kemenangan penting diraih City atas tim yang jadi direct kompetitornya. Mereka bermain bagus dan berhasil menghukum Chelsea yang bertahan dengan nanggung. Pemain baru Man City Omar Marmos pun langsung beri kesan positif meski belum berhasil mencetak gol.